kira-kira saya ingin sampaikan ada 3 lah tipe orang tua dalam mendidik ya. Jadi secara umum ini penting kita memahami kita nih di tipe apa. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena memang seorang anak itu tumbuh ya sesuai dengan orang tuanya. Ya kan? Jadi kalau pohon kan tumbuh sebagaimana akarnya. Nah, maka akarnya itu kita, gitu, orang tua. Maka seperti apa kita akan membangun anak kita yang akan memberikan kemanfaatan itu tergantung akarnya. Nah, maka dalam hal ini tipe orang tua tuh bisa dikatakan 3 tipe lah. Ya. Tipe pertama itu adalah orang tua dengan tipe militer. Nah, tipe militer. Ya. Ciri orang tua tipe militer ini apa? Otoriter. Ya, pokoknya harus melakukan. Ya, kalau nggak melakukan, dihukum, gitu kan. Ciri kedua adalah overprotective. Ya, pokoknya kalau anaknya keluar rumah ditanya kemana, ya kan, jangan squat dan seterusnya. Pokoknya nggak boleh, ini nggak boleh. Pokoknya overprotective itu karena ketakutan yang berlebihan. Yang ketiga cirinya adalah dia keras, dia galak, ya, dia senang dimarahi dan seterusnya. Anak diancam, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, pola pendidikan seperti ini memang tujuan orang tuanya untuk membangun masa depan anak lebih baik, itu pasti gitu kan. Di tengah banyak masalah yang ada hari ini, tapi yang harus kita waspadai, ternyata dalam beberapa studi, kalau kita full menggunakan metode militer seperti ini, dengan anak tidak paham, ya, dengan anak tidak paham, umumnya yang terjadi adalah anak akan merasa apa? Tertekan, ya kan, tertekan. Kenapa? Karena selalu ada paksaan dari orang tua, ada ancaman, ada hukuman. Akhirnya apa? Dia nggak bahagia. Padahal anak-anak Taruna Nusantara tadi bahagia tuh dalam kedisiplinan. Anak kita nggak bahagia dalam kedisiplinan. Kenapa tuh? Ya sederhana. Anak Taruna Nusantara tahu apa tujuannya, mau kemana dia. Anak kita nggak tahu apa tujuannya. Nah, maka nanti yang dikhawatirkan tipe anak seperti ini, nanti dia akan menjadi tipe, kalau kita nggak waspadai ya, salah satu potensinya adalah anak itu nanti jadi tipe penantang aktif orang tuanya, gitu kan? Mereka jadi keras, suka membantah, suka membangkang. Padahal awalnya dia kelihatan taat. Ya. Kenapa sebelumnya kelihatan taat? Karena sampai kelas 6 SD kan kecil badannya, gitu kan? Begitu badannya mulai kelihatan sedang sama kita, mulai dia merasa dia harus didengar, gitu kan? Atau dia tipe pemberontak yang halus ya, misalkan ya dia mengatakan iya tapi tidak melakukan gitu. Nah, kalaupun melakukan akhirnya setelah dimarahin baru dia lakukan, itu nanti dampak ke depan yang sebenarnya kita khawatirkan. Nah, karena itu boleh-boleh saja seorang tua menggunakan tipe militer, tapi hal-hal negatif yang sudah kita sadari akan terjadi pada anak kita, dia jadi tidak percaya diri, dia jadi nggak bisa memutuskan, dia jadi jauh dari orang tuanya. Itu kan hal-hal yang harus kita waspadai. Makanya jangan gini, dia harus ada penyeimbang, karena mendidik itu seni. Ya. Di satu sisi dia orang tua menegakkan kedisiplinan, tapi di sisi lain sering orang tua lupa untuk memberikan apresiasi. Ya. Memberikan apresiasi ketika seorang anak mengerjakan apa yang diperintahkan orang tuanya. Nah, padahal kalau dia mendapatkan apresiasi, anak itu kan jadi bahagia. Ya, jadi bahagia. Jadi ada keseimbangan. Oh, kalau begitu saya ngerti, ternyata bukan paksaan, tapi adalah kebaikan buat saya itu. Nah, jadi nggak harus juga dia dalam bentuk pemberian hadiah. Bisa dalam bentuk pujian, bisa bentuk pelukan, dalam bentuk penghargaan dan seterusnya. Nah, ini ada tipikal orang tua yang seperti ini. Ada juga tipikal orang tua yang kedua, yaitu tipikal orang tua permisif. Ya. Tipe permisif ini apa? Pokoknya orang tua nggak pernah perhatian sama anaknya. Mau anaknya jungkir balik, monggo silakan, ya kan? Mau anaknya macam-macam, dia silakan. Dia punya konsep sendiri. Dia bilang mungkin ya anak saya nanti akan belajar sendiri, kira-kira begitu kan? Nah, apa yang anaknya inginkan dikasih. Pokoknya dimanjakan. Bahkan ada yang mengatakan cukuplah nak yang mengalami kesulitan biar bapak saja, engkau jangan. Ya kan begitu. Ini kan persoalan kalimat ini. Karena kita saja bisa jadi seperti ini justru setelah melewati ujian itu. Anak kita tidak mengenal ujian itu, padahal hidup adalah ujian. Nah, di situ persoalannya, sehingga dia tidak memberikan satu pelajaran kehidupan yang benar sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua adalah
tipe permisif ini cirinya orang tua cuek, ya. Mau anak pulang malam dia cuek, mau anak tidur nggak bangun subuh dia cuek gitu kan, dengan berbagai alasan yang dia mencari pembenaran, ya. Atau kemudian orang tua yang cirinya lemah, nggak punya pendirian. Ini juga nanti tipikal orang tua permisif ini akan membuat anak itu tumbuh berkembang tanpa kejelasan jati diri. Ini bahaya. Kalau orang tua sudah tidak punya jati diri, kalau anak dia sudah kehilangan jati diri, ini nanti sudah persoalan saya kira gitu ya. Nah karena itu kita berusaha untuk masuk pada tipe orang tua yang ketiga sebenarnya, yaitu tipe orang tua yang komunikatif ya. Jadi sekali lagi yang namanya mendidik itu kan ngobrol ya. Yang namanya pendidikan itu ya berbicara dari hati ke hati. Yang namanya pendidikan itu adalah kita menyampaikan pendapat, kita minta pendapat gitu. Kita menyampaikan perasaan kita meminta perasaan orang lain gitu. Jadi metode komunikasi ini penting karena kalau anak sudah paham kenapa dia harus melakukan sesuatu atau kenapa dia tidak boleh melakukan sesuatu, dan apalagi kalau sudah paham kalau melakukan sesuatu dampaknya apa ya, hukumannya apa ya, kita sepakati bersama ya. Saksikanlah nanti bahwa ayah bunda akan menyaksikan ternyata orang yang paling bisa menegakkan aturan secara konsisten itu adalah anak kita. Syaratnya satu, dia harus paham dulu. Ya, syarat satu, dia harus paham dulu kenapa saya harus melakukan itu. Dan itu saya uji di beberapa tempat. Selama anak paham, dia akan bersama kita.